Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Instan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah usaha budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Video-video terbaru langsung masuk ke notifikasi kalian, jadi kalian nggak ketinggalan ya guys ya. Jadi kalian nggak bertanya masalah yang udah pernah kita bahas, jadi materinya akan terus berlanjut dan sampai kita mendapatkan ilmunya semua ya guys ya. Karena di sini Insan ya terus belajar juga, apa yang Insan dapat, apa yang Insan ketahui, coba terus Insan bagi, Insan sharing kepada kalian supaya kita bisa maju bersama. Jadi buat teman-teman, Insan mohon jangan pelit like, jangan lupa di share videonya kepada teman-teman yang lain untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan menjadi ladang amal jariah buat kita semua. Nah, balik ke tema video kita pada kesempatan kali ini, mau melanjutkan video yang sebelumnya ya guys. Nah, ini jadi tampilan backlog yang udah kita inokulasi kemarin. Enggak inokulasi kemarin sih guys, tadi ya guys ya. Tadi, nah itu tadi yang masih dipasangi cincin, ini udah dipasangi kertas. Dan yang ini backlog eksperimen kita berikutnya. Buat teman-teman yang belum tahu eksperimennya apa, cek di video terakhir udah Insan bahas. Eksperimen yang sangat menguntungkan buat para pemula lah sepertinya ya guys. Nah, jadi untuk membahas kelanjutan dari masalah inokulasi, di sini Insan memberikan beberapa tips atau trik rahasia inokulasi yang kalau yang malam itu yang cepat, dan ini yang aman ya guys ya, yang aman, anti gagal, anti kontaminasi. Pada dasarnya semua inokulasi itu sama ya guys ya, harus steril, harus bersih, tapi ada beberapa hal yang memang harus kalian perhatikan untuk meminimalisir kontaminasi, meminimalisir kegagalan, miseliumnya bisa putih, tebal, dan bagus. Nah, seperti itu guys. Jadi memang hal-hal seperti itu harus dipelajari, harus dicari tahu supaya hasilnya bagus. Nah, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama itu dari segi ruangan ya guys ya. Usahakan ruangan kalian itu tertutup kedap udara. Nah, kalau ada ventilasi ditutup aja guys waktu inokulasi, sehingga udara yang di luar nggak bisa masuk dan udara yang di dalam juga nggak keluar. Nah, ya minimal ada untuk bernapas kita aja lah ya guys ya, karena saat inokulasi itu harus bagus. Nah, ini sekali lagi ini tips untuk pemula supaya memang benar-benar kalian menyatu dulu dengan jiwanya. Jangan diikuti master-master yang udah senior, yang udah inokulasi di ruangan terbuka, itu jangan terlalu diikuti dulu guys kebarbarannya. Nah, untuk pemula, untuk cari aman dulu lah ya guys ya. Jadi inokulasi di ruangan tertutup, gunakan spiritus atau gunakan alkohol untuk alat sterilisasi, alat congkelnya, alat ataupun spatulanya untuk menghancurkan bibitnya. Kalau Insan sih hanya menggunakan spiritus saja ya guys ya, karena alkohol di sini mahal. Jadi kita gunakan spiritus saja untuk sterilisasi alat. Nah, itu tadi dia guys yang pertama. Yang pertama tadi masalah ruangan, yang kedua masalah alat, kebersihan, safety, gunakan masker ya kan guys. Kemudian yang ketiga, pastikan dulu backlognya itu udah dipadati lagi ya guys ya, supaya karena pada saat sterilisasi ada kemungkinan melonggar. Nah, terutama buat teman-teman yang menggunakan plastik yang bukan lipatan ya, dalam artian plastik yang lipatan manual seperti Insan itu biasanya setelah disterilisasi itu agak sedikit longgar. Jadi dirapetin lagi supaya kepadatannya itu, backlognya itu bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk pembagian bibit. Nah, buat para pemula ini guys, untuk lebih amannya itu jangan pelit bibit dulu ya guys ya. Nah, karena faktor bibit itu sangat mempengaruhi dari keberhasilan kalian guys, keberhasilan pembuatan backlog kalian. Nah, jadi kalau misalkan bibitnya itu bagus, mau medianya itu kurang matang sedikit ya, yang penting ya jangan kurang matang kali lah ya guys ya. Jadi kurang matang sedikit, kalau bibitnya itu banyak bagus, jadi usahakan ya masih pemula, satu botol itu guys jadi sekitar 20 atau 25 gitu aja guys, jangan terlalu pelit bibit. Nah, supaya kalian itu bisa merasakan hasil bagusnya, merasakan energi positif dari keberhasilan buat backlog. Nah, jadi kalau dari awal kalian udah memporsir atau mempres bibit
satu botol harus jadi 40 backlog atau 50 backlog. Jadi satu backlog ini cuma dikasih 5 atau 6 biji jagung. Nah itu menurut insan itu salah ya guys ya. Buat pemula kalian harus membangkitkan energi positif dari keberhasilan dulu guys. Jangan mengejar hemat bibit, hemat biaya. Nah jadi backlog kalian itu berhasil aja dulu itu udah bagus, sudah lumayan. Nah seperti yang Insan bilang, keberhasilan di awal itu sangat menentukan ke depannya. Jadi kalau misalkan dari awal-awal itu udah banyak kegagalan, banyak kerusakan, kontaminasi, nah itu membuat kita semakin pesimis ke depannya. Nah seperti itu guys. Sekali lagi ini tips buat pemula yang baru belajar buat backlog. Jangan pelit bibit. Nah itu saran Insan ya guys ya. Nah itu dia saran masalah bibit. Nah kemudian yang selanjutnya itu yang harus diperhatikan, tips sukses untuk inokulasi bersih tanpa kontaminasi yang selanjutnya adalah disusun tegak dulu gini ya guys ya. Nah kalau kalian nggak punya ruangan yang lebar, minimal 3 hari lah ditahankan seperti ini guys, susun tegak supaya kadar airnya itu turun ke bawah, bagian atasnya itu pH dan airnya normal, jadi miseliumnya bisa berkembang dengan bagus. Kalau belum apa-apa udah kalian susun tidur, kalau media kalian kurang stabil dari segi air dan pH, itu bisa mempengaruhi perkembangan miselium. Nah jadi usahakan susun tegak dulu seperti ini. Nah untuk hasilkan miselium yang tebal dan bagus minimal 3 hari. Mau lebih bagus sampai miselium 20% baru disusun tidur kalau tempat kalian lebar. Jadi usahakan penyusunan seperti ini dulu guys. Nah kemudian yang selanjutnya, proses penanaman bibit usahakan backlog itu udah dalam kondisi dingin. Jadi satu malaman itu didiamkan dulu. Misalkan hari ini turun dari steam, ya udah didiamkan aja dulu satu malam. Yang penting tutup cincinnya itu jangan dibuka dulu guys. Biasanya kan habis di steam itu ditutup dengan cincin dan plastik. Nah itu jangan dibuka tutupnya supaya tidak termasuk serangga ataupun lalat seperti yang Insan bahas di video sebelumnya. Nah itu dia guys, posisikan backlog dalam kondisi dingin dan setelah diinokulasi posisinya harus tetap tegak seperti ini. Nah usahakan sampai dia miselium ataupun minimal ya 1 minggu lah ataupun 3 hari. Kalau bibitnya kalian bagus, sudah pecah, udah kembang, baru bisa diletakkan ataupun disusun tidur seperti ini guys. Nah jadi itu dia guys ya, tips inokulasi dan tips menjaga supaya bibit dan backlognya itu miseliumnya tebal. Nah, usahakan ruangan inkubasi ataupun ruangan inokulasi kalian bersuhu minimal 30 sampai 33. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Kalau terlalu dingin nanti miseliumnya susah berkembang, kalau terlalu panas miseliumnya bisa mati dan hijau. Nah jadi itu dia guys, itulah beberapa tips sukses inokulasi, sukses nanam bibit jamur versi dari Insan. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dari kegagalan orang lain, dari kegagalan Insan teman-teman bisa belajar. Kalau Insan gagal 10 kali, teman-teman harus bisa gagal hanya 2 kali atau 3 kali, atau minimal yang nggak usah gagal sama sekali, supaya terus bersemangat untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah jadi mungkin itu aja guys, di video selanjutnya nanti akan kita bahas masalah jamur yang menarik lainnya. Kalau ada teman-teman ide ataupun teman-teman ingin pembahasan mengenai ini bang, nah tulis saja di kolom komentar, kalau ada waktu nanti saya buatkan pembahasannya. Kalau kalau ada kesempatan kita bertemu di video yang berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.